Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Maharani Simamora dari kelas IKNB dengan nomor induk mahasiswa 1001 1282 126110. Di sini saya akan mengerjakan suatu permasalahan, suatu soal sebagai pemenuhan tugas biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Langsung saja, di sini sudah ada soal ataupun permasalahan di mana kita harus menguji apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Yang pertama, diketahui bahwa ibu hamil yang merokok itu ada 40 orang. Ibu hamil yang merokok ini dilambangkan sebagai N1. N1 sama dengan 40. Kemudian diketahui bahwa ibu-ibu hamil yang tidak merokok 50 orang. Ibu hamil yang tidak merokok ini dilambangkan dengan N2. N2 sama dengan 50. Kemudian diketahui bahwa rata-rata dari ibu hamil yang merokok sama dengan 2,9 kg, dilambangkan dengan X bar 1 sama dengan 2,9. Kemudian diketahui bahwa rata-rata dari ibu hamil yang tidak merokok sama dengan 3,2 kg, dilambangkan dengan X bar 2 sama dengan 3,2. Kemudian diketahui bahwa standar deviasi dari ibu-ibu yang merokok 0,1 kg, dilambangkan dengan SD1 sama dengan 0,1. Dan diketahui standar deviasi dari ibu hamil yang tidak merokok 0,1 kg, dilambangkan dengan SD2 sama dengan 0,1. Kemudian diketahui alfa sama dengan 5%. Sebelum memulainya, kita harus mengkuadratkan standar deviasi dari yang sudah diketahui. Di sini standar deviasi yang pertama, yaitu dari standar deviasi dari ibu yang merokok, harus dikuadratkan. Jadi 0,1 kuadrat sama dengan 0,01, sehingga standar deviasi pertama dikuadratkan sama dengan 0,01. Begitu juga kepada ibu hamil yang tidak merokok, di mana standar deviasi kedua ini sama dengan 0,1, kemudian dikuadratkan sehingga hasilnya 0,01. Kemudian sebelum memulai perhitungannya, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Di sini sudah ada hipotesis di mana HO yaitu mu1 sama dengan mu2 menghasilkan tidak adanya perbedaan antara rata-rata ibu hamil yang merokok dengan ibu hamil yang tidak merokok terhadap berat badan bayi yang dilahirkan nantinya. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu HA, di mana mu1 kurang dari mu2 menghasilkan adanya perbedaan antara rata-rata ibu hamil yang merokok dengan ibu hamil yang tidak merokok terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Di sini uji statistik sama dengan uji T dengan asumsi varian yang sama. Kemudian alfa yang 5% tadi diubah bentuknya menjadi bentuk desimal sehingga didapatkan 5% sama dengan 0,05. Langsung saja kepada perhitungannya. Di sini kita harus mencari T hitungnya terlebih dahulu. Di sini rumus T hitung, namun sebelum mencari T hitungnya kita harus mencari SDP kuadratnya terlebih dahulu, karena di sini membutuhkan nilai dari SDP kuadratnya. Di sini sudah ada rumus dari SDP kuadrat, yaitu N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Kemudian langsung saja masukkan nilainya, di mana N1 tadi terdapat 40, nilai 40. S1 kuadrat 0,1 kuadrat tambah 50 kurang 1 dikali 0,1 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2, yaitu 40 tambah 50 kurang 2. Sehingga hasil dari SDP kuadrat ini adalah 0,01. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus T hitungnya, di mana T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari SDP kuadrat dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Di sini nilai X bar 1 sama dengan 2,9 dan X bar 2 3,2. Langsung saja dikurangkan 2,9 dikurang 3,2 per akar dari SDP kuadrat. SDP kuadrat tadi didapatkan 0,01. Jadi hasil dari T hitung didapatkan min 14,142.
Kemudian setelah menemukan hasil dari T hitung, kita harus mencari nilai dari T tabelnya terlebih dahulu. Di sini rumus T tabel adalah alfa titik koma df sama dengan n1 tambah n2 kurang 2. Di sini alfa tadi sudah diketahui bahwa 5% dan didesimalkan menjadi 0,05. Kemudian kita tinggal mencari nilai df-nya, di mana rumus dari df-nya ini adalah n1 sampai n2 dikurang 2. Langsung saja memasukkan nilai n1 40, n2 50. n1 tambah n2 kurang 2 sama dengan 40 tambah 50 kurang 2 sama dengan 88, sehingga nilai dari df adalah 88. Kemudian kita harus mencocokkannya dengan tabel yang ada di sini. Karena hasil dari df tadi didapatkan 88 dan tidak ada di dalam tabel nilai 88, maka kita harus mencari nilai yang mendekati dari 88. Nilai yang mendekati itu adalah nilai 90. Nilai 90 dengan nilai alfa 0,05, sehingga didapatkan 1,662. 1,662. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari semuanya, kita harus membuat keputusan. Di sini keputusan yang didapatkan adalah HO-nya ditolak karena T hitung yang hasilnya min 14,142 kurang dari atau sama dengan T tabel yang hasilnya 1,662, sehingga perhitungan ini termasuk quantile. Dan keputusan yang kedua adalah HA-nya diterima, sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa rata-rata ibu hamil yang merokok tidak sama dengan rata-rata ibu hamil yang tidak merokok terhadap bayi yang dilahirkan nantinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.